warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul persamaan linear order kedua, yaitu menyambung dari materi kelompok yang kemarin. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya, di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri, pemateri kedua saya sebagai pemateri kedua membahas tentang variasi parameter. Nama saya Rahmawati. Untuk pemateri ketiga, dengan saya sendiri, Nandor Azizah Muhammad. Di sini di mana pemateri keempat kami tidak hadir dan berhalangan untuk hadir di presentasi ini, jadi kita lanjut ke materi kelima. Kita banyak bermain videonya. Untuk pemateri terakhir yaitu Nah, materi terakhir Farul Muhaimin akan membahas materi persamaan homogen dengan koefisien konstan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi. Nah, untuk materi pertama yaitu materi 3.5 persamaan diferensial non homogen metode koefisien tak tentu. Persamaan diferensial non homogen adalah persamaan diferensial yang mempunyai variabel bebas dan bukan nol di sisi persamaan dan fungsi variabel terikat di sisi lainnya. Di mana bentuk umum persamaan diferensial non homogen yaitu y double aksen ditambah p dikali t, y aksen ditambah q dikali t, y sama dengan gt, di mana gt-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, maksud dari persamaan diferensial non homogen itu kan katanya di sini mempunyai variabel bebas dan bukan 0. Nah, yang disebut dengan variabel bebas itu ya ruas kiri, sedangkan sisi persamaan yang bukan 0 itu yang ruas kanan, di mana gt-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk membedakan variabel non homogen dengan homogen
menjelaskan tentang solusi umum, sedangkan yang teorema 3.51 tadi menjelaskan tentang persamaan umum. Nah, untuk solusi umum persamaan pas homogen 1 dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan B dikali T sama dengan C1 Y1 dikali T ditambah C2 dikali Y2 dikali T ditambah YT. Kita misalkan dengan persamaan ke-7. Nah, di mana Y1 dan Y2 adalah himpunan solusi
Bahkan nanti pada selanjutnya kita akan menggunakan metode ini untuk mendapatkan rumus untuk solusi khusus dari persamaan diferensial linear OP2 non homogen acak. Selanjutnya akan dijelaskan solusi khusus dari persamaan diferensial ini, di mana pertama diberikan contoh, temukan solusi khusus dari persamaan diferensial. Jadi y double aksen plus 4y sama dengan 3 kosekuente ini merupakan bentuk persamaan diferensial ODP 2. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini, pertama kita harus menentukan solusi umum dari dari 3 kosekuente ini kita ganti dia menjadi 0. Dari persamaan 1 dan kedua ini kita menghasilkan persamaan 3, yaitu Y indeks C T sama dengan C indeks 1 cos 2T sama dengan C indeks 2 sin 2T. Jadi metode variasi parameter adalah mengganti konstanta C1 dan C2 di persamaan ketiga ini dengan fungsi U1T dan U2T, dan kemudian menentukan fungsi sehingga menghasilkan Y sama dengan U1T cos 2T plus U indeks 2T sin 2T. Kemudian untuk menentukan U indeks 1 dan U indeks 2 pada penjelasan sebelumnya, kita perlu mengganti Y dari persamaan 4 yang dijelaskan tadi ke dalam persamaan 1. Pada persamaan 4 kita bedakan dan kita menentukan suku-sukunya, sehingga di sini pada persamaan 5 ini menghasilkan Y aksen 2 sama dengan U indeks 1 dikali T sin 2T plus 2 U indeks 2 dikali T cos 2T plus U indeks 1 aksen T cos 2T plus U indeks 2 aksen T sin 2T. Kemudian selanjutnya berdasarkan jumlah dua suku terakhir pada ruas ini kita bedakan bentuk dari persamaan 5 ini menjadi 2. Pertama, pada persamaan pertama kita mengganti pada ruas kiri ini, kita gantikan dia sama dengan 0, dan yang ruas ini kita ganti dia menjadi persamaan ke-7, yaitu Y aksen 2 sama dengan U indeks 1T sin 2T plus 2 U2T plus 2T. Selanjutnya, dengan membedakan persamaan ke-7 ini, dengan membedakan persamaan 5 ini yang menghasilkan persamaan 7 ini, maka kita akan memperoleh Y double aksen 4 sama dengan U indeks 1T cos 2T min 4 U indeks 2T sin 2T min 2 U indeks aksen T sin 2T plus U indeks 1 T cos 2T seperti pada persamaan ini. Kemudian substitusikan Y double aksen pada persamaan 1 sebelumnya dan persamaan 4 dan 8 yang telah dijelaskan tadi untuk menemukan bahwa U indeks 1 dan U indeks 2 harus memenuhi ini. Min 2 U indeks 1 aksen P sin 2T plus 2 U indeks 2 aksen cos 2T sama dengan 3 kosekuente P. Selanjutnya pada persamaan 6 dan 9 dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya pada persamaan 6 tadi, untuk U indeks 2 aksen T kita memiliki U indeks 2 aksen T sama dengan U indeks 1 aksen T, di mana cos 2T per sin 2T. Kemudian kita substitusikan U indeks 2 aksen T pada persamaan 9 dan menyederhanakannya sehingga menghasilkan U indeks 1 aksen T per 3 kosekuente sin 2T per 2 sama dengan min 3 kosekuente. Sehingga kita substitusikan U1 aksen T ke dalam persamaan 10 dan menggunakan rumus sudut ganda. Jadi kita
Nggak masuk frame tak? Dari persamaan satu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah metode ini, metode variasi parameter, diterapkan secara efektif pada persamaan separang. Jadi diberikan persamaan selanjutnya yaitu Y double aksen plus P dikali T Y aksen plus I T Y sama dengan G T, di mana P, I dan G diberikan fungsi kontinu sehingga menghasilkan persamaan ke-17 yaitu I indeks C T sama dengan C indeks 1 Y indeks 1 T sama dengan C indeks 2 Y indeks 2 T. Dari persamaan homogen yang sesuai sehingga diperoleh Y double aksen plus P dikali T Y aksen plus I T Y sama dengan 0. Seperti yang dijelaskan pada contoh satu tadi, kita menggantikan konstanta C indeks 1 dan C indeks 2 pada persamaan 17. Masing-masing berdasarkan fungsi U indeks 1 T dan U indeks 2 itu, sehingga kita mengganti C1 pada persamaan 17 ini menjadi U indeks 1 dan C indeks 2 ini kita gantikan dia dengan U indeks 2. Selanjutnya, untuk U indeks 1T dan U indeks 2T, bentuk pada persamaan 19 merupakan solusi persamaan tak homogen pada persamaan 16 sebelumnya dan bukan persamaan homogen pada persamaan 18. Jadi kita membedakan persamaan 19. Persamaan 19 ini menghasilkan Y aksen plus U indeks 1T seperti yang tertera pada persamaan 20 ini. Selanjutnya, suku-suku yang melibatkan U indeks 1T, U indeks 1 aksen T dan U indeks 2 aksen T dalam persamaan 20 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan ini kita untuk ruas kiri pada persamaan 20 ini kita kita ganti dia menjadi 0. Maksudnya untuk ruas kiri ini sama dengan 0. Kemudian diperoleh Y indeks 1 Y aksen plus U indeks 1 T Y indeks 1 aksen T sama dengan U indeks T Y indeks 2 aksen T. Selanjutnya, pada substitusi yang telah dilakukan tadi, maka akan menghasilkan persamaan ketiga. Jadi sekarang kita substitusikan Y aksen dan Y double aksen ke dalam persamaan 16 dari persamaan 19, 22 dan 23 yang telah dijelaskan tadi. Setelah itu kita kemudian kita akan peroleh persamaan P24 seperti ini. Kemudian pada posisi U pada persamaan 24 adalah 0 yang ini. Karena Y1 dan Y2 merupakan solusi persamaan homogen yang ke-18 tadi. Oleh karena itu persamaan 24 direduksi menjadi U indeks 1 aksen T Y indeks 1 aksen T sama plus U indeks 2 aksen T Y indeks 2 aksen T sama dengan GT seperti yang telah dijelaskan pada materi 3.5 sebelumnya. Jadi persamaan 21 dan persamaan 25 membentuk sistem dua persamaan aljabar linear untuk turunan U indeks 1 aksen T dan U indeks 2 aksen dari fungsi yang tidak diketahui. Jadi persamaan tersebut, persamaan 21 dan persamaan 25 disebut sama dengan persamaan 6 dan persamaan 9. Kemudian dengan menyelesaikan contoh
per W Y indeks 1 Y indeks 2 dikali T. Kemudian dengan mengintegrasikan persamaan 26 ini, kemudian selanjutnya kita mencari fungsi yang diinginkan U indeks 1T dan U indeks 2T, yaitu dari persamaan ini kemudian kita integralkan seperti ini, seperti pada persamaan 27 ini. Kemudian selanjutnya untuk teorema, ada teorema 3.6.1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika fungsi P, Q, dan G kontinu pada interval terbuka I, dan jika fungsi Y1 dan Y indeks 1 dan Y indeks 2 merupakan himpunan fundamental, penyelesaian persamaan homogen 18 yang bersesuaian homogen pada persamaan 18 yang bersesuaian dengan persamaan non homogen pada persamaan 16, sehingga membentuk Y double aksen plus P dikali T Y aksen T plus I dikali T Y sama dengan GT. Maka solusi dari persamaan ini adalah YT sama dengan min Y1T integral Y2 Y indeks 2 S GS per W Y1 indeks 2 S dengan batas bawah T 0 dan batas T indeks 0 dan batas atas T GS per Y indeks 2 T. Nah, pada persamaan 28 ini di mana TO-nya T indeks 0-nya adalah titik yang dipilih pada pada interval I ini. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C indeks 1 Y indeks 1 plus C indeks 2 Y indeks 2 T YT, yaitu persamaan 29. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi. Baik. Terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya materi ketiga, yaitu akan membahas tentang materi 3.7 getaran mekanik dan listrik. Pertanyaan yang Baik, materi selanjutnya yaitu 3.7 getaran mekanik dan listrik. Salah satu alasan mengatur persamaan linear order 2 dengan koefisien konstan yang dipelajari adalah bahwa mereka berfungsi sebagai model matematika dari beberapa proses fisik. Dua bidang aplikasi yang penting adalah bidang mekanik dan osilasi listrik. Misalnya gerakan massa pada pegas yang bergetar, osilasi torsi, poros dengan roda gila, aliran arus listrik dalam rangkaian seri sederhana, dan pada misalnya fisik lainnya. Semua dijelaskan oleh solusi dari masalah nilai awal dalam bentuk AY diubah ke plus BY aksen plus JY sama dengan GT, Y0 sama dengan Y indeks 0, Y aksen 0 sama dengan Y aksen 0. Dalam masalah dinamis yang sesuai, kita tertarik untuk mempelajari gerakan massa ketika digerakkan oleh gaya S dalam atau pada awalnya digunakan. Misalkan UT diukur positif ke bawah, menunjukkan perpindahan massa dari posisi dan pertimbangannya pada waktu T. Lihat dari gambar 3.1 ini. Kemudian UT berhubung dengan gaya-gaya yang bekerja pada massa melalui hukum garis besar, yaitu MU turunan 2 T sama dengan RT. Gambar titik 7.2 yaitu di mana U turunan kedua adalah percepatan massa dan F adalah gaya mental yang bekerja pada massa. Perhatikan bahwa U dan F adalah fungsi waktu. Dari teori massa berikutnya yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, 3.2.1 dapat disimpulkan bahwa kondisi-kondisi ini memberikan sebuah masalah matematika yang memiliki solusi yang unik. Hal ini konsisten dengan intuisi disingkatkan bahwa jika massa adalah titik gerakan dan perpindahan dan kecepatan awal yang diberikan,
berdasarkan progres 2I. Misalkan masa tersebut dipindahkan tambahan anak uji ke arah positif dan kemudian dilepaskan. Masa berada dalam media yang mengembalikan resistensi anak IB ketika masa memiliki kecepatan 3 meter per s. Di bawah asumsi yang dibahas dalam bagian ini, rumusan masalah nilai awal yang mengatur gerak massa. Masalah nilai awal yang diperlukan terdiri dari persamaan diferensial dulu dan solusi awal jawaban sehingga kita dapat menentukan berbagai maksud yang muncul dalam persamaan ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah karena tidak ada dikatakan kalau kita paksa memakai setengah, kita asumsikan bahwa MT sama dengan 0 untuk menentukan M. Perhatikan bahwa kita rumuskan dengan M sama dengan B per B ini sebagai masanya, M ini sebagai masanya, B ini sebagai waktu, G ini gravitasi sama dengan 4 I per 32 M per S kuadrat sama dengan seperapat IBS kuadrat, IB kali S kuadrat per VT. Seperapat ini dari kita sederhanakan dengan 4 dibagi 4, 1, 32 dibagi 4, 8. Koefisien depan gamma ditentukan dari perkataan bahwa gamma U aksen sama dengan 6 IB. Ketika U aksen adalah 3 MT per S, oleh karena itu gamma sama dengan 6 IB per 3 MT per S sama dengan 2 IB kali S per MT. 2 hasil dari 6 dibagi 3, lalu kita tulis IBS. S ini kita pindahkan ke atas menjadi IBS IB kali S per VT. Konstanta Progresta ditemukan dari pernyataan bahwa masa meredakan progres sebesar 2I atau 16 FT. Dengan demikian K sama dengan 4 IB per 16 MT sama dengan 24 IB per MT. 26 ini dari 16 tidak dikalikan 4. Akibatnya persamaan 7 menjadi 1/8 U turunan kedua plus 2 U aksen plus 24 U sama dengan 0. Atau U turunan kedua plus 16 U aksen plus 192 U sama dengan 0. 16 ini dari 1/8 ini dikali 2 sama 192 ini dari 1/8 dikali 24. Sehingga U aksen U turunan kedua dari U turunan kedua terhadap U turunan kedua dari U terhadap T dan U aksen turunan pertama dari U terhadap T. Kondisi awalnya adalah U 0 sama dengan 1/2 dan U aksen 0 sama dengan 0. Kondisi awal pada tersirat dari kata dilepaskan dalam pernyataan soal yang kita artikan sebagai masa digerakkan tanpa kecepatan awal. Sekian materi dari saya sebutkan pada Baik, karena pemateri keempat tidak hadir, jadi kita langsung saja skip ke materi kelima, yaitu tentang getaran maksa. Akan disampaikan oleh Mahdi Hidayat. Padanya
C2 plus 48 per 17 sama dengan 3. Jadi C1 sama dengan 22 per 7, 22 per 17, dan C2 sama dengan 14 per 17. Dengan demikian, kita akhirnya mendapatkan solusi dari nilai awal yang diberikan permasalahan, yaitu U sama dengan 22 per 17 elemen pangkat min T per 2 cos T plus 14 per 17 elemen pangkat min T per 2 sin T plus 12 per 17 cos T plus 48 per 17 sin T. Persamaan gerak sistem pegas massa umum yang dipengaruhi oleh pengaruh eksternal gaya Ft adalah persamaan tujuh di bagian 3.7 yang sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya. Mu double aksen T plus Yu aksen T plus Kut sama dengan Ft. Kemudian persamaan 7 ini menjadi Mu double aksen plus Yu aksen plus Ku sama dengan Fo cos omega T. Solusi persamaan 8 berperilaku sangat mirip dengan solusi pada contoh sebelumnya. Solusi umum persamaan 8 harus mempunyai formulir, yaitu U sama dengan C1 U1T plus C2 U2T plus A cos omega T plus B sin omega T sama dengan UJ dikali T plus UT. UT sama dengan R cos dikali omega T min delta. Amplitudo R dan fase delta bergantung langsung pada A dan B dan secara tidak langsung pada parameter dalam persamaan diferensial pada persamaan 8. Hal ini dimungkinkan untuk ditunjukkan dengan tugas tapi perhitungan aljabar yang agak panjang, yaitu R sama dengan F0 per delta cos delta sama dengan M dikali omega kuadrat 0 min omega kuadrat per delta. Sin delta sama dengan gamma dikali omega per delta, di mana delta sama dengan akar M kuadrat dikali omega kuadrat 0 min omega kuadrat dan omega kuadrat 0 sama dengan K per M. Ingat bahwa omega 0 adalah frekuensi alami sistem tanpa paksaan jika tidak ada pembahasan. Mengganti dari persamaan 12 ke dalam ekspresi untuk R dalam persamaan 11 dan melakukan beberapa manipulasi aljabar. Kemudian kami menemukannya, yaitu RK plus F RK per F0 sama dengan 1 per 1 min omega kuadrat per omega kuadrat 0 plus gamma omega kuadrat per omega kuadrat 0 pangkat 1 per 2. Dengan cara ini kita menemukan bahwa amplitudo maksimum terjadi ketika omega sama dengan omega max, di mana omega kuadrat max sama dengan omega kuadrat 0 min gamma kuadrat per 2m kuadrat sama dengan omega 20 dikali 1 min gamma kuadrat per 2mk. Perhatikan bahwa omega max kurang dari omega 0 mendekati dan omega max mendekati omega 0 jika y kecil. Maksimal nilai R adalah R max sama dengan F0 per gamma omega 0 akar 1 min gamma kuadrat per 4mk. Itu ekuivalen dengan F0 per gamma omega 0 dikali 1 min gamma kuadrat per 2mk, di mana ekspresi terakhir adalah perkiraan untuk y kecil seperti yang
ditambah A1Y dalam kurung NY1 ditambah sampai dengan ditambah ANY1Y ditambah ANY sama dengan 0, yang dimana A0, A1 dan seterusnya AN adalah konstanta nyata. Dari pengetahuan kita tentang persamaan linear order 2 dengan koefisien konstan, wajar kita mengantisipasi bahwa Y sama dengan R adalah solusi dari persamaan satu. Persamaan satunya itu di atas. Untuk nilai R yang sesuai untuk semua R di mana ZR sama dengan A0 RN ditambah A1 RNY1 ditambah dan seterusnya ditambah ANY1R ditambah AN. Untuk nilai R yang ZR sama dengan 0, maka R sama dengan 0 dan Y sama dengan R merupakan solusi dari persamaan satu. Polinomial ZR disebut polinomial karakteristik dan persamaan ZR sama dengan 0 adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial satu. Selanjutnya polinomial berderajat n mempunyai n angka 0. Satu katakanlah R1, R2 dan seterusnya. Rn beberapa di antaranya mungkin sama. Maka kita dapat menuliskan polinomial dalam bentuk ZR sama dengan A0 dalam kurung RY R1 dalam kurung RY R2 dan seterusnya RY Rn. Oke, lanjutkan. Sudah mati tuh? Enggak, aman. Oke, poin selanjutnya akar nyata dan tidak sama. Jika akar-akar persamaan karakteristiknya real dan tidak ada buah, maka kita mempunyai n solusi berbeda R1, T dan seterusnya, bagian dari persamaan satu. Jika ini fungsi bebas linear, maka solusi umum persamaan satu adalah Y sama dengan C1 E R1 T ditambah C2 E R2 T ditambah dan seterusnya ditambah C N E R N N T. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang contoh satu. Temukan solusi umum dari kamu 4 ditambah Bukan kamu. ya pada sama itu kamu 4 ditambah kamu 9. Ada dia. Iya saya ganti kamu. Iya. Biarin. Simbol itu kan. Oke, lanjut saja. Temukan juga solusi yang memenuhi kondisi awal. Y 0 sama dengan 1, Y 0 sama dengan 0, Y 0 sama dengan Y2, Y 0 sama dengan Y1. Dan plot grafiknya. Dengan asumsi Y sama dengan R, kita harus menentukan R dengan menyelesaikan persamaan polinomial. Jadi R4 ditambah R3Y R4 ditambah R3Y ZR2Y R ditambah R sama dengan ditambah 6 sama dengan 0. Maka akar persamaan ini adalah R1 sama dengan 1, R2 sama dengan Y1, R3 sama dengan 2 dan R4 sama dengan Y3. Oleh karena itu umum solusi persamaan enamnya adalah persamaan enamnya ini teman-teman, Y sama dengan C1 ET ditambah C2 EYT ditambah C3 E2T ditambah C4 EY3T. Kondisi awal mengharuskan C1 dan seterusnya C4 memenuhi ada 4 persamaan. Persamaan pertama adalah C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 1. Persamaan kedua C1 Y C2 ditambah 2 C3 Y 3 C4 sama dengan 0 C1
ditambah C2 ditambah 4C3 ditambah 9C4 ditambah Y2. Persamaan selanjutnya 9C4 sama dengan Y2. Selanjutnya C1Y C2 ditambah 8C3Y 27C4 sama dengan Y1. Oke, poin selanjutnya akar nyata dan tidak sama. Jika akar-akar persamaan karakteristiknya real dan tidak ada buah, maka kita mempunyai M solusi berbeda R1, T dan seterusnya bagian dari persamaan satu. Jika ini fungsi bebas linear, maka solusi umum persamaan satu adalah Y sama dengan C1 E R1 T ditambah C2 E R2 T ditambah dan seterusnya ditambah C N E R N N T. Oke, selanjutnya kita ke contoh ya. Contoh 1. Temukan solusi umum dari kamu 4 ditambah Bukan kamu. ya pada sama itu kamu 4 ditambah kamu 9. Matematika, Wi, nggak ada. Simbol kamu di ada dia. Iya, saya ganti kamu. Iya. Biarin lah, biarin. Simbol itu kan. Oke, lanjut saja. Temukan juga solusi yang memenuhi kondisi awal. Y 0 sama dengan 1, Y 0 sama dengan 0, Y 0 sama dengan Y2, Y0 sama dengan Y1. Dan plot grafiknya. Dengan asumsi Y sama dengan R, kita harus menentukan R dengan menyelesaikan persamaan polinomial. Jadi R4 ditambah R3Y R4 ditambah R3Y ZR2Y R ditambah R sama dengan ditambah 6 sama dengan 0. Maka akar persamaan ini adalah R1 sama dengan 1, R2 sama dengan Y1, R3 sama dengan 2, dan R4 sama dengan Y3. Oleh karena itu, umum solusi persamaan enamnya adalah persamaan enamnya ini teman-teman. Y sama dengan C1 ET ditambah C2 EYT ditambah C3 E2T ditambah C4 EY3T. Kondisi awal mengharuskan C1 dan seterusnya C4 memenuhi K4 ada 4 persamaan. Persamaan pertama adalah C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 1. Persamaan kedua C1 Y C2 ditambah 2C3 Y 3C4 sama dengan 0 C1 ditambah C2 ditambah 4C3 ditambah 9C4 ditambah Y2. Persamaan selanjutnya 9C4 sama dengan Y2. Selanjutnya C1Y C2 ditambah 8C3Y 27C4 sama dengan Y1. Dengan menyelesaikan sistem 4 persamaan aljabar linear ini, kita menemukan C1 dikurangi 11 per 8, C2 dikurangi 5 per 12, C3 dikurangi 3Y2 dikurangi C1. 8 dikurangi C1 kurangi 8, Y1 dikurangi Kurang. Sama dengan. Oh, C1 sama dengan 8Y. Itu maksudnya. Itu juga C1 sama dengan. Oleh karena itu, solusi dari masalah nilai awal adalah Y 8 per 11 dan ditambah 5 per 12 AYT Y3 2T sama dengan 1 per 8 Y3T. Dan grafiknya ini teman-teman dari spot tadi itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Dan nyambung banget.